Salam sadar. Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa berjumpa dengan senang hati untuk memuliakan Tuhan Yesus. Saya perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Osman Cornelius. Saya asli suku Sunda dari Jawa Barat, Indonesia. Saya punya anak 2, istri 1 dari dulu, tidak pernah ganti-ganti. Walaupun Sunda itu sebetulnya singkatan dari suka nikah di luar aturan, tapi saya tidak nikah banyak. Oleh karena itu, silakan yang mau berdiskusi. Mungkin ini pertama kali saya agak deg-degan, nggak apa-apa ya. Mau berbincang-bincang ini karena karyawan ini kan, waduh, integritasnya luar biasa. Juga yang terhormat pemilik PT ya, PT apa tadi lupa saya dicatat, PT Gangsa ya. Iya, PT Gangsa, dan yang saya hormati karyawan-karyawannya. Mungkin ada sesuatu kita ingin diskusikan di sini beberapa menit ke depan. Silakan dengan Bapak Muhammad Kece. Kece itu adalah singkatan dari kesaksian cerdas. Karena dulu saya di dalam kegelapan, sekarang di dalam terang. Ada kepastian yang hidup kekal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia memang tidak akan abadi di dunia. Tidak ada yang hidup di dunia selamanya. Tapi kita akan mengalami yang namanya kematian. Kalau manusia mati, tujuannya harus jelas. Kemana kita tujuan? Kalau kita bertujuan, tentu harus mengikuti petunjuk alamat yang pasti. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan kehidupan kita nanti di hari kiamat. Menurut Al-Quran, surat 3 Ali Imran, boleh Anda buka di aplikasi Quran, surat 3 Ali Imran ayat 45, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasiruki bikalimati minhu asmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirat wa minal muqarrabin. Yang artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, karyawan PT Gangsa yang saya hormati, menurut ayat ini, Isa itu adalah berasal dari Allah. Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih orang yang didekatkan kepada Allah. Ini menurut Quran. Kalau kita ingin masuk surga, mengikuti orang yang berasal dari Allah, kita tidak akan keliru
Ibarat begini, saya mau ke Surabaya mencari PT Gangsa, mengikuti orang yang dari Surabaya, mengikuti apalagi yang punya pemilik PT. Pasti dalam perjalanan untuk ke PT tersebut dengan mudah kalau mengikuti orang yang berasal dari Surabaya. Pasti kita tidak akan tersesat, pasti kita tidak akan mengalami kesulitan dalam perjalanan. Demikian juga kita kalau ingin kepada Allah mengikuti orang yang berasal dari Allah, kita tidak akan tersesat. Kita punya kepastian. Berbeda dengan kalau kita mau ke Surabaya mengikuti orang yang berasal dari Banten yang ngomongnya cuma tahu-tahuan ya, itu pasti akan tersesat bareng. Nah, demikian juga di surga. Kalau kita mengikuti orang yang bukan dari surga, itu rumusnya udah pasti akan menanyakan jalan yang lurus setiap hari. Kalau bahasa Arabnya begini, ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 17 kali ayat itu dibaca, tapi jalan yang lurus tidak pernah ditemukan. Karena apa? Cuma dibaca. Ya, saya ilustrasikan lagi. Ibarat konsep membuat sebuah roti. Di dalam resepnya harus ada telur, ada tepung, ada gula, ada garam. Kalau cuma dibaca saja, ada telur, ada tepung, ada gula, ada garam, ada mixer, menjadi roti itu tidak? Saya yakin tidak. Karena cuma dibaca. Demikian juga tentang jalan yang lurus. Kalau kita hanya dibaca, ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk ke jalan yang lurus, tapi jalan yang lurus tidak pernah akan ketemu. Siapakah jalan yang lurus menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran surat 43 Al-Jud ayat 61 berkata, "Innahu la ilmun lisa'ati falatam taruna biha wattabi'uni hadza siratul mustaqim." Artinya, sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu jangan ragu-ragu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Surat pertama Al-Fatihah ayat yang ke-6 bertanya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Surat 43 Al-Zukhruf ayat yang ke-61 menjawab, ikut aku, inilah jalan yang lurus, kata Isa Al-Masih. Jadi jelas, tadi dijelaskan orang yang berasal dari Allah, berasal dari kalimatullah, terkemuka dunia dan akhirat adalah Isa Al-Masih. Jadi orang yang mengikuti Isa Al-Masih ketemu jalan yang lurus. Oke? Ini satu ayat dulu, 2 ayat dengan Al-Zukhruf, 3 ayat dengan Al-Fatihah. Barangkali ada rekan karyawan yang ingin bertanya, silakan. Ya. Silakan, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Salah ya. Nanti urusan belakangan. Pokoknya yang salah tidak dapat sepeda, yang benar ambil sepeda nanti. Ya. Ini Pak Kace, ini ada karya ngomong. Nah, saya dengar dari Pak Kace kan Muhammad SAW kan istrinya 13. Yang paling tahun. Itu apakah 13 itu langsung di 13 itu? Atau mati satu, kawin lagi, mati satu, kawin lagi, atau seperti itu? Oh, langsung itu. Langsung. Enggak. Langsung poligami.
Iya, poligami namanya. Poligami. Nah, sing terakhir 6 tahun di nikah itu mana bisa meteng, mana bisa hamil ya? Oh bisa, Tuhan kan Maha Kuasa. Bisa. Ini hadisnya nih ada. Aisyah dikawin Nabi ketika usia 6 tahun. Dan ini fakta. Karena Anda bertanyanya itu, ya ini dalilnya. Oh. Ya. Hadis ya? Iya, itu hadis katanya, Pak. Iya, itu hadis. Emang hadis di Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Nabi besar itu namanya Muhammad bin Abdullah, itu mengada-ada. Di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Oh, Muhammad itu makanya kalau kita cinta buta terhadap Nabi, itu bahaya. Kita sudah bangga-bangga punya Nabi terakhir, tapi meninggal masuk neraka, rugi kita. Selagi ada kesempatan, jangan disia-siakan. Begitu. Udah cukup ya, ada lagi? Begini Pak Kaceh, ini kan saya ambil dari surat Al-Fatihah tadi. Itu kan dari ada ayat 1 sampai 7. Tapi kan Pak Kaceh ngambil satu ayat dengan apa itu 6 kan? Tunjukkan kan jalan yang lurus. Sedangkan dari ayat 1 sampai ayat 7 kan ada keterangannya. Dengan menyebut nama Allah. Iya. Ya. Dengan menyebut nama Allah ya. Dari awal ya saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nama Allah itu siapa? Yesus, Isa Al-Masih. Itu nama Allah. Kenapa diarahkan ke Isa Al-Masih? Karena yang bisa wujud menjadi manusia adalah Isa Al-Masih. Kalau Allah-SWT tidak bisa menjadi manusia, Allah-SWT tidak wujud. Begitu. Ayatnya di mana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah Muhammad akan berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, manusia ilahi. Begitu. Jadi manusia ilahi itu namanya Isa Al-Masih. Nah, yang namanya Rahman Rahim, kalau itu Rahman Rahim tidak maha kejam, tidak membunuh, bahkan tidak menikah. Jadi itu Rahman Rahim, mengasihi. Arti Rahman Rahim itu bahasa Arab, arti bahasa Indonesia adalah mengasihi. Begitu. Terus alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah alam semesta, Tuhan alam semesta. Jadi pujian baik, pujian jelek itu diserahkan kepada Allah. Makanya kalau ada yang menghina, ucapkan alhamdulillah. Kalau ada yang memuji, oh kamu cantik, pakai kerudung, alhamdulillah. Dipuji, oh kamu cantik, oh mas sini beli bakso yuk, sini. Terima kasih ya, kamu udah muji. Begitu, jangan yang seperti itu. Pujian tuh kembalikan kepada Allah. Gitu. Kamu cantik, ya udah mas, ini uang saya kasih. Nah itu jangan sampai pujian dibeli. Itu namanya pujian kalau bahasa orang Sunda itu. Ya, manusia tidak layak dipuji karena tidak sesuai dengan alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ar-Rahman-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Sifat pengasih dan penyayang itu harus dilaksanakan oleh manusia kepada sesama manusia. Bos perusahaan mengasihi karyawannya, begitu. Waktunya kerja, waktunya istirahat, diberi istirahat, diberi makan, mau lebaran diberi THR. Nah itu mengasihnya yang harusnya kalau diberi THR tepuk tangan di karyawan.
Nah itu pengasih dan penyayang. Kalau ada yang mengajak suruh membenci, oh ini perusahaannya Kristen udah dikorupsi aja, oh tidak benar, gitu. Jadi tidak pengasih dan penyayang. Membenci itu bukan sifat Allah, membenci itu sifat iblis, sifat setan. Ia karena bodoh, ia karena stain, hanya kepada minta pertolongan. Makanya kalau Muhammad KC tidak meminta pertolongan kepada yang lain, hanya kepada nama Yesus aku minta pertolongan. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa artinya? Jalan orang yang diridhoi oleh Allah dan diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Nah, siapakah orang yang diberi nikmat oleh Allah? Kita lihat surat apa? Surat 2 Al-Baqarah ayat 47. Ini orang yang diberi nikmat. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal alamin. Nah, ini yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di dalam dunia ini. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah Bani Israel. Menurut surat Al-Baqarah ayat 47. Ini jawaban ini jawabannya. Yaitu Bani Israel yang diberi nikmat oleh Allah. Atau surat Al-Maidah surat 5 Al-Maidah ayat 110. Di sini dijelaskan jawabannya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini jawabannya. Ini baca Arabnya. Id qalallahu ya Isa ibnu Maryam kuruni matialat ini mati alaika wa ala walidatika id ayatuka biruhul kudus. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Jadi yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang Israel dan namanya Isa Al-Masih yang diberi Ruhul Kudus. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah itu sudah ditentukan namanya Isa Al-Masih, yaitu yang diberi Ruhul Kudus. Ini surat 5 Al-Maidah ayat 110. Jelas ayatnya. Tinggal tergantung kita mau baca Quran apa tidak. Nah, pertanyaannya, maukah saudara mengikuti orang yang diberi nikmat oleh Allah dan yang berasal dari Allah? Siapa yang berasal dari Allah? Namanya Isa Al-Masih. Orang terkemuka dunia dan di akhirat yang tadi saya katakan. Itu ya. Itu Al-Fatihah 7 ayat sudah saya baca semua. Berikut saya pada jawabannya. Ada lagi? Silakan. Oke, mengerti apa tidak? Oke Pak Angga, paham aja lah biar beres urusan, nggak usah muter-muter. Tinggal kalau kurang yakin tinggal baca aja Qurannya. Apakah yang dibacakan Muhammad Kaca ini melenceng atau benar? Kalau benar ikuti. Karena itu kebenaran, keselamatan buat Anda. Ya. Begitu. Ada lagi? Silakan. Gantian boleh. Bertanya satu-satu. Yang muslim bertanya boleh.
Tidak usah takut salah, tanya aja. Daripada tersesat di jalan, lebih baik bertanya daripada tersesat di jalan. Ini bukan main-main loh. Jalannya masuk surga gitu loh. Jadi Anda harus pastikan dari sekarang. Kalau Anda tidak tahu jalan, nanti tersesat, kena copet lagi, udah tambah rugi lagi. Ini Pak Aceh mau tanya Pak Aceh. Boleh. Sholat kan satu hari kan 5 kali. Ya. Saya pakai sopir Pak. Nah, waktu siang hari dia ngampirkan saya ini ke masjid sembahyang Pak Aceh. Saya dulu kan nggak ngerti kan, wah ya menghormatilah, kita saling menghormati. Tak pikir-pikir kalau ini dia wah rugi ya nunggu di masjid sana setengah jam gitu ada. Iya. Nah, menurut Pak Aceh sholat itu ada apa? Tidak ada ya di Al-Quran 5 kali itu. Ada. Sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Tapi sholat perintah di ada, perintah sholat ada. Sholat 5 waktu adanya dari kitab ini. Ya, ini kitab kuning, namanya kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini pengarangnya sini, pengarangnya. Nah, sholat 5 waktu adanya sini. Nah, saya tunjukkan. Nah ini dia. Ini. Nah, ini di sini, nah di sini yang dikuningin ini adalah rukun Islam. Perintah sholat 5 waktu ada di kitab kuning, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran cari sampai botak nggak bakal ada sholat 5 waktu. Ya. Yang ada di Al-Quran sholat yaitu adalah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Yang bunyinya, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, aqimus shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Nah itu. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sholat semacam ini bisa dilakukan di mana saja. Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya sholat yang benar itu sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berbeda dengan sholat yang 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu harus di rumah atau di masjid. Atau di pinggir kali pakai daun pisang. Begitu. Sholat 5 waktu itu produknya kitab kuning ini, ya, kitab karangan manusia. Ini banyakkan yang mengikuti karangan manusia daripada mengikuti firman Tuhan. Ini yang laku keras itu, yang sholat 5 waktu, yang tidak ada di Quran. Jadi sholat 5 waktu itu mendirikan tiang agama. Dalilnya as-salatu imadudin man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Yang artinya barang siapa mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, merobohkan agamanya. Begitu. Jadi hanya sholat tiang agama, bukan ibadah. Siapa yang berani protes? Ini di live nih, di muka umum. Saya menjelaskan ini. Sholat 5 waktu adalah tiang agama. Agar dilihat bahwa orang Islam itu harus melakukan 5 waktu. Begitu. Jelas ya? Mau melakukan sholat yang ibadah, agama atau mau ibadah. Kalau yang mau ibadah, yaitu mendirikan sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang sudah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar dari dirinya, maka akan berdiri sholat yang diridhoi Allah. Begitu. Ada lagi? Ya, Pak Aceh. Saya nih memilih ngikuti Pak Aceh. Nah, sekitar saya ini kan orang Muslim semua. Gimana Pak Aceh? Ya nggak apa-apa, karena kalau mau ikutin ayat-ayat yang saya sampaikan,
daripada mati masuk neraka bareng-bareng. Begitu. Oh. Ingat, meninggal kita tidak sama-sama. Suami istri juga nggak sama anak nggak sama. Jadi tentukanlah pilihan dirimu, kemana tujuan, masuk surga atau mau walau alam. Begitu. Ada lagi? Ya, ada yang takut gini Aceh. Kalau mau ngikuti Yesus, nanti istri saya menceraikan saya katanya. Oh gitu. Ya. Gampang itu diceraikan, cari lagi. Ngapain susah? Istri masih banyak. Selama di pasar masih banyak jualan CD, ya udah, nggak usah takut. Begitu. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Kalau kamu murtad dari agamamu, maka akan ada yang mengasihi kamu. Begitu. Artinya, kalau kamu diminta cerai oleh istrinya, cari lagi yang baru. Wah, tuh Abdul Somad kawin lagi. Nggak usah takut. Cuman kalau yang sudah mengenal kitab, tidak dibenarkan kawin cerai karena sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Begitu. Itu kalau di Alkitab. Tapi kalau yang masih beragama Islam, kawin cerai itu adalah sunnah Nabi, sunnah Rasul, ya. Kawin cerai sunnah Rasul. Ada ayatnya, Pak. Ada ayatnya, Pak. Ada hadisnya. Kawin itu sunnah Rasul. Hadis kan dari orang. Hadis kan tulisan orang. Ya. Hadis kan tulisan orang, sama juga kan katanya nggak boleh. Hadis itu karangan manusia, Pak. Ya. Iya, saya bersyukur kalau sekarang udah pada nyadar bahwa hadis itu karangan manusia. Terima kasih. Iya, kita menyadarkan orang yang belum paham bahwa hadis itu karangan manusia, bukan firman Tuhan. Maka saya beritahukan bahwa kitab kuning itu karangan manusia, hadis juga karangan manusia. Begitu. Yang firman Tuhan itu adalah Taurat dan Injil. Di mana ayatnya? Surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga dikatakan, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Artinya, Dia Allah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kitab yang dibenarkan oleh Allah itu adalah Taurat dan Injil, kata Quran. Bukan hadis dan fikih. Jadi kalau yang masih mengikuti hadis dan fikih, bertobatlah. Makanya yang benar itu pedomannya Al-Quran apa hadis ya, gitu. Membingungkan sendiri ya. Nah, kita tidak bingung, mari ke Al-Quran aja dah. Gitu. Saya nggak ngerti, yang minta bimbingan Roh Kudus. Karena semua orang juga tanpa bimbingan Roh Kudus tidak akan mengerti. Begitu. Tidak akan mengerti kalau tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Memang firman Tuhan itu nggak mengerti. Contoh, saya berikan contoh. Ketika Musa dikejar-kejar Fir'aun ke depan lautan, balik lagi tentara Fir'aun. Bingung itu. Umat yang nggak percaya. Wahai Musa, bagaimana aku ke depan lautan dalam? Balik lagi Raja Fir'aun. Kata Musa, sabar. Pertolongan Tuhan pasti dekat. Begitu Musa mengangkat tongkatnya, lautan terbelah jadi dua. Maka Musa dan pengikutnya bisa nyebrang di situ. Itulah mujizat menyatakan keselamatan dari Tuhan. Apakah masuk akal? Tidak. Demikian juga, kenapa manusia Yesus menjelma menjadi manusia? Masuk akal tidak? Tidak. Makanya jangan pakai akal kalau cari Tuhan, tapi pakai iman. Kalau pakai akal nggak mampu kita. Kenapa langit tinggi nggak ada tiangnya? Nggak masuk akal. Kenapa nggak roboh? Kenapa air hujan dari langit? Siapa yang nyimpen di langit? Kalau turun banjir semua,
yang nggak masuk akal. Makanya pekerjaan Tuhan itu nggak bisa dimasukin akal kita. Begitu ya. Makanya iman saja. Setelah diimani dirasakan apa yang akan terjadi. Kalau Tuhan berbicara ikuti. Begitu. Ada lagi? Ayo, ada apa? Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akan lanjutkan ya. Orang yang kembalinya kepada Allah. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55. Di sini jelas. Tadi kan baru bercerita ayat tentang orang berasal dari Allah. Terkemuka dunia dan akhirat. Dan sekarang orang yang akan masuk surga dari Allah. Itu qala Allahu ya Isa ini mutawaffika wa rafi'uka illa wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, ini firman Allah nih. Wahai Isa, aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang yang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada aku lah kembali. Al-Quran berkata surat 3 ayat 255 bahwa orang yang kembalinya kepada Allah hanya Isa dan pengikutnya. Nah pertanyaannya, maukah saudara mengikuti Isa? Maukah saudara masuk surga? Ini aku tunjuk sudah jelas. Silakan Anda ikuti. Kalau Anda mau masuk surga, ikuti Isa. Orang yang berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Begitu. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad berasal dari Allah kembali kepada Allah. Tidak ada. Karena Nabi Muhammad adalah mengaku menjadi Nabi setelah umur 40 tahun. Setelah menikah dengan Khadijah 15 tahun menikah, pernikahannya. Khadijah adalah orang terkaya di Mekah. Janda 2 kali, dikawin oleh Nabi umur 25 tahun. Nah, setelah umur 40 tahun, Muhammad mengaku menjadi seorang nabi. Yang pertama percaya dia seorang nabi adalah istrinya yang bernama Khadijah. Begitu. Dan tidak ada ayatnya di Al-Quran Nabi Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Makanya kalau yang menjadi umatnya Nabi Muhammad itu rugi. Rugi nanti di akhirat. Kenapa rugi? Perlu saya kasih tahu kepada saudara. Surat 72 Al-Jin ayat 19 berkata begini. Wa annahu lama qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Jelas ya. Nabi yang dekat dengan jin adalah Muhammad. Nabi yang dekat dengan Allah tadi Isa Al-Masih. Makanya pilihan ada pada saudara, mau ngikut Muhammad atau ngikut Isa Al-Masih. Kalau mau selamat ikut Isa Al-Masih. Kalau ikut Muhammad wallahu a'lam bishawab. Gitu. Oke, jelas ya. Lagi, silakan. Ya, mau tanya lagi. Ini kan kalau misalnya ada saudara kita yang pindah agama ke Kristen gitu, tetapi masih mengikuti tata ibadah yang sama dengan agama sebelumnya, itu gimana? Ya nggak gimana-gimana, dia belum mengerti aja. Kalau udah ngerti pasti meninggalkannya, kayak saya. Belum mengerti, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena orang neraka karena kebodohan, karena ketidaktahuan.
Gitu. Orang masuk neraka itu karena ketidaktahuan. Kenapa tidak mencari tahu? Kan Muhammad KC sudah bersuara di udara sekarang. Cari aja ayat-ayatnya. Petunjuk sudah jelas. Dari dulu Al-Quran sudah jelas, cuman kita tertutup hijab kita, hati kita sudah oleh pengajaran-pengajaran yang dari Arab. Begitu. Nggak apa-apa, karena belum mengerti. Masih mengikuti misalkan. Tapi udah percaya Yesus dalam hatinya, udah nggak apa-apa. Sementara ikutin aja dulu. Nanti lama-lama juga dengan sendirinya setelah mengerti. Kayak saya juga begitu, setahun 2 tahun masih mengikuti, karena kalau ditinggalkan langsung itu kayak ngangkang gitu, nggak nginjek bumi. Waduh, saya ini jadi kafir. Waduh, saya ini orang murtad. Oh, belum lagi diintimidasi dari keluarga. Kamu kafir, Allah darahmu. Waduh, udah 4 bulan aja udah pikiran saya begitu. Kamu nggak boleh dapat warisan. Nah, itulah hukum dunia. Saya bilang, ambillah warisan semuanya. Butuh. Setelah meninggalkan itu Tuhan ganti semua. Benar. Tuhan berfirman, kalau kamu meninggalkan ayah, ibu, saudaramu akan diganti 100 kali lipat. Saya mengalami. Begitu. Banyak saudara, orang Kristen masih banyak mengakuin saya. Oh, Pak Aceh, sekarang sedunia. Sampai ke Turki, sampai ke Taiwan, sampai ke Hong Kong. Ada, saya dari Hong Kong hadir, saya di Kuwait hadir. Ada juga yang dari mana? Qatar, dari Dubai. Ya, hadir Pak Aceh siaran. Ya, sekarang juga nggak tahu, banyak nih yang nonton nih. Sudah 493 nih. Entah dari mana aja nih. Oke, salam sadar yang di live chat semuanya. Maaf tidak disebut satu persatu karena banyak. Nanti habis siarannya untuk bacain orang. Dengerin aja. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Lanjut. Ada yang bertanya lagi? Tanya lagi. Ayo, tanya apa ya? Numpang tanya ya, ini kan aku nggak seberapa paham masalah terlalu dalam ke agama Islam. Ini sebutan kafir itu untuk orang apa Pak ya? Sebutan kafir itu orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan, ayat Quran, ayat Alkitab, itu orang kafir. Karena ada ayatnya di surat 29 Al-Ankabut ayat 47. Wa ma yajhadu bi ayatina ilal kafirin. Dan tidak ada orang yang mengingkari ayat kami, kata Allah, kecuali orang yang kafir. Bukan orang Kristen. Bukan orang Yahudi lagi. Di situ disebutkan. Orang surat 2 Al-Baqarah ayat 62 berkata, Innamal mu'minuna alladhi yahudu nasara wala sabi'in wa sabi'in. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Nasrani, yang ketiga orang Sabi'in. Islam tidak termasuk di situ. Begitu. Jadi itu orang beriman itu, golongan orang beriman itu Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa orang Nasrani masuk neraka. Tidak ada. Jadi nggak usah takut murtad. Tidak ada ayatnya. Justru kalau yang melakukan sholat, ada ayatnya akan celaka. Surat 107 Al-Maun ayat 4. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Oh, orang sholat akan celaka. Auzubillahi min dzalik. Ada lagi? Loh, orang yang sholat akan celaka, Pak? Iya, karena dia mendirikan tiang agama dianggap ibadah, menyembah Allah. Allah nggak butuh seperti itu. Allah itu butuh mencegah dari perbuatan keji dan munkar, bukan tunggang-tungging. Begitu. Ya, dianggap ibadah itu bagi orang yang belum tahu kitab kuning ini. Nah, kalau orang yang belum tahu kitab kuning ini dianggap firman Tuhan. Makanya kalau dikasih tahu seperti ini, mereka pating kedetip, malu dia, bakalan jenggot. Ayo, ya. Ada Pak? Ayo, yuk. Saya jelasin. Iya. Silakan bertanya. Selagi ada kesempatan, masih ada waktu. Nah, aku lihat Pak KC ini ya, kan viral seluruh Indonesia kan ya.
Kalau Pak Kaceh ngomong nggak betul kan sudah diserang orang banyak, Pak, ya. Oh iya. Tapi ya, makanya tapi karena benar. Yang benar ya. Nggak bisa. Betul, ya. Betul. Sekarang gini, Pak Kaceh, saya Mas ini di lingkungan ini Muslim semua ya. Kita mau ikut Yesus ya. Itu kan pasti dimusuhi, orang-orang sekitarnya itu kan ya. Terus kemana? Mau ke gereja-gereja Mutadin di mana ini, Kaceh? Udah di YouTube aja dulu. Karena Tuhan mau izinkan sekarang di YouTube. Ikut link aja. Terus kayak begini bertanya biar tahu gitu ya. Karena Tuhan fasilitasi lewat YouTube sekarang. Jangan kumpul-kumpul dulu masih musim corona. Ya, itu Zulkarnain aja meninggal. Gara-gara sering kumpul-kumpul nggak bisa diingatkan. Ya, Zulkarnain. Tapi Saifuddin Ibrahim hidup lagi, itu didoakan. Ya karena memang harus jaga jarak kita. Gitu. Sekarang waktunya. Kalau kita ini kan tiap hari kan ada ini sharing firman. Jadi di kita orangnya satu grup 5 orang. Jadi mereka terus tapi dasarnya firman Tuhan. Iya. Yaitu kitab itu, Pak. Ya, itu kan sama dengan ibadah ya, seperti itu ya. Iya, ibadah, memberikan santunan, memberikan gaji tepat waktu itu juga ibadah, Pak. Kita bekerja juga ibadah, saling membantu. Yang punya perusahaan butuh tenaga kita, dan kita juga butuh uang, gaji setiap bulan buat nafkah keluarga, kan begitu. Jadi ada win-win solution. Balan itu ibadah sebenarnya, kalau disyukuri ya. Bukan tunggang-tunging, justru ibadah itu yang begini, yang ikhlas, yang sering berkumpul, sering mengadakan apabila ada 1-2 orang lebih berkumpul, maka aku di situ ada, kata Tuhan. Ya. Itu firman Tuhan seperti itu. Jadi Yesus itu ada ketika kita bertiga berkumpul, berdoa, itu doanya akan dijawab Tuhan. Begitu. Apalagi kita punya rasa setiap jam, setiap detik kita bersama Tuhan. Itu apapun yang kamu minta akan dikabulkan Tuhan. Begitu. Mau seperti itu, akrab dengan Tuhan, ya gitu. Mau. Nah, akrab dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita bersama Tuhan. Mati kapanpun, nggak usah takut, pasti masuk surga. Begitu. Berbeda dengan yang belum percaya Yesus, mati masuk neraka, nggak jelas itu. Di mana ayatnya? Surat 19 Maryam ayat yang ke-68. Fawarabika lana surunahum wasayatina summalanu diranahum haulan jahannama jisiya. Maka demi Tuhanmu sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Itu surat 19 Maryam ayat 8. Begitu. Diperjelas lagi oleh ayat 71-nya. Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika atman maqdiyan. Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekarang tinggal pilihan kepada saudara. Mau ikut yang ditentukan masuk neraka atau mau ikut yang ditentukan masuk surga, itu pilihan ada pada saudara. Begitu ya, para karyawan yang bahagia. Pak Kaceh, permisi. Ya. Assalamualaikum Pak Kaceh. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya Pak Kaceh ya. Saya kan Muslim, tapi saya ini masih bingung. Kan kata Pak Kaceh kan pengikut Nabi Muhammad kan belum tentu diselamatkan. Benar gitu ya Pak ya? Iya. Apakah di ayat Alkitab Yesus itu ada ayatnya yang menyelamatkan umatnya bersama di surga? Terima kasih Pak Kaceh. Baik. Kisah para Rasul 4 ayat 12 di situ dikatakan tidak ada seorang pun tidak ada satu nama lain pun di kolong langit ini
dengan sebentar saya baca ayatnya dulu ya, biar pasti. Karena terlalu banyak ayat jadi saya nggak bisa hafal semua. Kisah para Rasul 4 ayat 12. 4:12. Nah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ayat ini merujuk pada Yesus, Isa Al-Masih. Karena ini merujuk kepada Yesus. Ayat ini merujuk kepada Yesus karena dijawab lagi karena sempat ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan itu hanya satu lewat pintu yaitu lewat Yesus, bukan lewat yang lain. Begitu. Oke, jelas ya. Satu pintu masuk surga itu satu pintu lewat Yesus. Ayo, apa lagi ya? Ayo, tanya ayo. Ya, ada yang lagi bertanya, kenapa ini saya sampaikan kepada saudara? Ini pesan untuk orang Islam yang supaya orang Islam itu baca Quran yang benar. Jangan mendengar apa kata Ustadz. Kalau sudah apa kata Ustadz, nanti dibawa ke politik bahaya loh kalian. Disuruh perang, suruh jihad di jalan tol kilometer 50 nanti. Tapi nggak semua itu sih, Pak Aceh. Pak Aceh, tidak semua Ustadz kan untuk dibawa ke jihad. Iya. Iya kan? Loh, kok bisa menghakimi semua Ustadz gitu? Menghakimi. Kan katanya Pak Ustadz menuju untuk jihad gitu ya. Ajarannya. Tapi kan nggak semua. Aku juga anak pesantren Tebuireng. Kalau kenal ya kan nggak ada Bu. Di ajaran sana itu nggak ada kayak gitu. Ya syukurlah kalau memang tidak ada. Tapi yang lihat waktu kemarin itu ada adan hayyalah sholat diganti dengan hayyalah jihad. Ya itu oknum ya. Saya nggak mengatakan semuanya. Ya itu oknum. Oknum ustadz. Oknum ustadz yang tidak tahu diri. Ya, dia orang Indonesia tapi dia orang yang diserupakan. Orang Arab yang diserupakan itu. Kayak orang Indonesia tapi diserupakan. Padahal dia bela Arab. Makanya pada nyadar sekarang. Ya. Bela Indonesia lah. Ya. Kalau Anda bekerja di perusahaan apa tadi? Di perusahaan Gahsan ya Anda harus bela perusahaan Anda. Karena Anda makan dari situ, gaji dari situ. Masa Anda perusahaan dikerja di perusahaan Gahsan, Anda membela Freeport kan aneh. Begitu. Itu sama dengan itu. Kamu tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, anak beranak di Indonesia. Masa yang dibela Arab kan aneh. Begitu maksud saya. Jadi mesti nyadar. Jelas ya? Ya makasih ya. Kita di Indonesia, itu harus dibela Indonesia. Bukan Arab. Iya. Bukan agama maksud saya. Bela NKRI, bukan bela agama. Keliru orang agama. Ya keliru makanya kita jalankan langsung kembalian. Nah iya, ibarat karyawan Gangsa. Kerja di Gangsa, makan di Gangsa, dapat gaji dari Gangsa, yang dibela Freeport. Keliru. Ya. Dibela apa? Jangan dibela Freeport.
Oh iya. Walaupun tambah emas, nggak ada gunanya karena kita nggak digaji dari sana, begitu. Jelas ya. Jelas. Kalau Anda bekerja di PT Gangsa, apapun kemajuan Gangsa tergantung kita. Dukung doa, perjuangkan, bekerja dengan semangat. Oh, biar maju. Kalau PT Gangsa maju, kalian dapat hadiah sepeda atu-atu. Ambil sepedanya gitu. Coba kalau bela Arab apa yang dikasih? Kencing onta doang. Gitu. Jadi harus nyadar lah sekarang di mana kita berdomisili. Ada bahasa Padang istilahnya di mana Padang di situ ilalang apa lupa lah saya nggak ngerti itu peribahasanya. Begitu ya. Ini cukup jelas ya. Ada yang tanya nih, ayo. Silakan. Ayo, Pak KJ, mau tanya. Boleh. Apa definisi kepercayaan menurut Pak KJ? Percayaan, keyakinan, keimanan. Baik. Itu saja ya. Dah. Ya, terima kasih Pak KJ. Percaya itu bahasa Indonesia. Iman itu bahasa Arab. Belief itu bahasa Inggris. Belief itu bahasa Inggris. Jadi antara kepercayaan dengan keimanan definisinya sama, begitu. Yaitu keyakinan. Yakin nggak? Gitu. Makanya di mana Anda bekerja, yakini bahwa aku dapat berkat nih dari PT ini, begitu. Dari PT Gangsa, yakini aku dapat berkat, kerja serius, dapat bonus, kan begitu. Kita yakini. Jadi kita hidup ini yakin akan berbahagia, maka kita akan jadi bahagia. Makanya harus optimis ya di dalam hidup ini. Kita pasti sukses. Dengan iman itu akan terjadi sukses. Begitu. Iman itu adalah kepercayaan itu. Saya imani bekerja di Gangsa akan sukses, bisa kebeli motor, kebeli mobil, begitu. Imani aja. Iya. Asal kita yakin, pasti, ya tidak walau alam. Sekarang begini, contohnya, kata PT Gangsa, Mas, mau nggak kerja kamu digaji di PT saya? Oh mau, berapa gaji sebulan? Walau alam bisawab. Mau nggak? Kata bosnya, gajinya berapa Pak? Walau alam bisawab. Mau nggak kerja? Ya, tentu maunya pasti Pak. Kalau mau kerja, nah yang aneh itu sholat upahnya walau alam kok pada rajin gitu. Sholat walau alam kok pada mau gitu, aneh ya. Dulu saya, bukan orang lain, dulu saya waktu masih mengikuti ajaran kitab kuning dulu. Saya ngomong kitab kuning itu bukan mengolok-olok orang lain, karena dulu saya mempelajari kitab kuning kecil begitu. Jadi menceritakan bahwa kitab kuning itu adalah karangan manusia, itu saja, bukan firman Tuhan. Nah sekarang Anda karyawan di PT Gangsa, disuruh kerja oleh bos, mau kerja nggak di PT saya? Mau Pak. Berapa gaji sebulan? Wallahu alam, kata bos. Kira-kira mau nggak kerja? Saya yakin nggak mau. Kenapa Muhammad KC meninggalkan ajaran Islam yang dulu? Karena upahnya wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Rajin sholat siang malam, tahajud, lakukan Tuhan. Upahnya wallahu alam. Ya saya nggak mau. Gitu. Saya nggak mau. Saya makanya tinggalkan itu ajaran. Karena menurut saya tidak sesuai dengan nurani saya. Jelas ya? Ada lagi? Ya, apa lagi? Nggak apa-apa bertanya, nggak usah takut. Ini ada ini.
Udah dengar kamu dari situ. Ini ayo. Pak Kace, dulu waktu awal-awal Kristen nih, jadi pengikut Yesus. Kira bisa cerita nggak mukjizat apa aja yang udah pernah Pak Kace dapetin selama berada dalam Bapak Yesus? Baik. Mujizat apa yang saya dapati ketika percaya Yesus? Yang pertama, mujizat saya tidak menceraikan istri, itu yang pertama. Istri saya tetap satu. Yang kedua, ketika saya di Rumah Sakit Budi Asih Cikarang, Bekasi, saya menumpangkan tangan kepada orang yang sakit mau dioperasi, nggak jadi itu. Orang Pasir Raji itu. Saya doakan, ibu mau nggak percaya didoakan supaya tidak dioperasi? Oh mau, Pak Haji. Dia Bu Haji dia, Haji TKI. Ayo kita ikuti doanya, tapi doa saya kepada Isa Al-Masih. Yang penting sembuh. Kalau orang yang butuh mau apa aja dimakan. Kata Abu Somad, daging babi juga doa ya, nggak apa-apa daripada butuh. Saya bilang ikuti doa saya ya, diikuti ya, doa jam 4 sore doa. Jam 9 malam diperiksa dokter udah nggak ada penyakit. Sedangkan jam 12 mau dioperasi dia. Akhirnya apa? Besoknya pulang dia akan mau operasi. Ada bukti itu orang Pasir Raji. Begitu. Saya doakan dalam nama Isa Al-Masih, dalam nama Yesus sembuh. Itu mujizat yang kedua. Mujizat yang ketiga, ketika saya mengunjungi orang lumpuh, saya percaya di dalam Alkitab bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Saya tumpang tangan pula di situ, sembuh juga orangnya. Begitu. Nah disitulah saya 3 kali mengalami mujizat. Dan yang paling penting yang keempat mujizat saya, ketika butuh duit banyak yang ngirim duit tuh waktu itu. Ya, saya di rumah sakit, ada yang mengunjungi, ada yang ngasih amplop, ada yang ngasih apel. Itulah lakukan saya lagi di rumah sakit gitu. Gitu. Jadi ada 4 mujizat yang saya rasakan itu. Wah luar biasa ya Kak C ya, pakai Tuhan ya. Yang pertama kali saya percaya Yesus tahun 2003, saya di Kepung Masa jam 12 malam. Di sel saya di Polsek. Ini ikut Yesus itu memang nggak enak kalau secara dagingan. Tapi secara rohani kita punya ketenangan karena kita mati kapanpun akan masuk surga. Begitu. Tahun 2003 saya mulai percaya Yesus. Saya di Kepung Masa EPI tengah malam rumah di Kepung. Penyelamat datang, dibawa ke Polsek, langsung saya dikandangin dari tahanan. Begitu. Ya. Tahanan nggak jelas, dapat pencuri ditahan gitu. Jadi saya mengalami penistaan agama ya. Suka duka sampai anak saya masih kelas 4 SD, trauma itu anak saya. Tapi puji Tuhan sekarang anak saya sudah jadi pengacara, jadi sarjana hukum. Jadi udah tenang. Udah lulus sekolahnya. Makanya bapaknya udah fokus saja melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran melalui Quran, melalui Injil. Agar banyak jiwa yang diselamatkan, itu saja. Ya, jadi kesimpulannya, kemana tujuan saudara, para karyawan PT Gangsa, mau masuk surga atau neraka terserah pilihan ada pada Anda. Ikut Yesus pasti selamat, ikut Muhammad walau alam sawab. Begitu. Jadilah karyawan yang jujur, yang benar, yang dipercaya oleh bos, agar perusahaan maju dan karyawannya tiap bulan, tiap tahun dapat bonus. Itu sajalah doa saya. Haleluya. Amin ya. Amin. Sudah selesai? Ada lagi? Itu. Ya, terima kasih banyak Pak Kace. Terima kasih. Penjelasan ini. Iya. Ini setelah Lebaran saya lihat di depan tuh lebih memenangkan jiwa, terus berkat-berkatnya akan melimpah. Demikian Amin. Pak Kace kan nanti kan dapat bonus ya dari Gangsa Rezeki nanti. Saya sudah dapat warisan dari surga, surga
warisan itu nanti surga Firdaus, surga Adnan, diberikan semua nanti surga. Mau nggak diwaris surga? Orang cita-cita pengen masuk surga, orang lain rela ngebom. Coba bayangin di katedral tuh kan, bunuh diri. Nggak ada ayatnya orang bunuh diri masuk surga. Ya, nggak ada. Iya, nggak ada. Jangan keliru. Itu hanya promosi aja biar mau bunuh diri, dianya sendiri mau dari pemimpin gitu, ngorbanin orang lain. Ya, makanya salam saya adalah salam sadar, gitu ya. Silakan ya, di antara ya, karyawan ada yang berdoa, silakan doakan karyawan dan doakan saya. Kita akhiri pertemuan ini. Suatu saat kita jumpa lagi. Ya, ini semua didoakan Pak supaya ya, bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat ya. Ya. Betul. Baik. Yuk kita doa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan yang agung, yang maha kuasa dan ajaib. Pada siang hari ini terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui Al-Quran dan melalui Alkitab. Bukakan hati pikiran yang masih terselubung, biar mereka mengerti kebenaran bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, membawa kebenaran Tuhan Yesus. Engkau memberikan hamba-Mu berbicara, dan sekarang telah diakhiri di pertemuan ini pembicaraan Engkau Tuhan. Biarkanlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini menjadi rema dan menjadikan suatu pegangan bagi semua orang. Dan jadikanlah, berkatilah PT Gangsa agar terus membangun jiwa, menyelamatkan jiwa dari ancaman api neraka. Tuhan Yesus, rebutlah jiwa-jiwa dari ancaman api neraka, karena yang selubung dari jin, Kau bukakan, singkapkan semuanya, agar semua orang mengerti bahwa mengikut Yesus akan pasti diselamatkan. Tidak ada mudah-mudahan. Dan karyawan-karyawan yang ada di PT Gangsa ini diberkati Tuhan, dan dijamah Tuhan dengan keluarganya, diselamatkan dari api neraka. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Diberkatilah semuanya. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang jadi maunya diberkati Tuhan selalu, perusahaannya semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Dan bukan satu perusahaan, saya mendoakan banyak perusahaan yang merasakan. Ada suatu perusahaan yang menolong orang yang menginjil kesusahan semacam saya. Dia diberkati Tuhan, tapi saya bukan promosi, ini hanya cerita kesaksian saja. Begitu, sampai dapat laba 300%, bayangin, dari miliar, bukan 1 juta lah itu. Jadi itu, kalau yang memperhatikan Tuhan, maka Tuhan juga akan perhatikan. Oleh karena itu, PT Gangsa dan karyawan-karyawan, perhatikanlah Tuhan, agar engkau kehidupanmu diperhatikan oleh Tuhan. Mau? Mau. Amin. Pasti mau lah. Siapa yang tidak mau berkati Tuhan? Saya merasakan diberkati Tuhan. Gak pernah kekurangan. Walaupun saya jujur, ya berpindah-pindah sudah 6 kali ini. Pindah-pindah. Mau ditangkap oleh teman saya. Tapi Tuhan pelihara saya dan lindungi saya. Saya percaya kepada peristiwa yang dialami oleh Elia. Elia juga dikejar-kejar oleh orang yang zolim, sampai dia diberi makannya oleh burung gagak, roti dan daging. Itu dia. Jadi contoh itu saya alami. Dan firman Tuhan itu nyata. Bukan hanya kata-kata. Nyata. Asal bisa kita meresapkannya ke dalam kehidupan. Nyata benar. Beda dulu dengan Al-Quran. Ya, bingung saya dulu. Ya, itu perbedaannya. Oke? Kita akhiri aja pertemuan kita. Ya, Pak Kaceh, berjuang untuk bangsa Indonesia ini, Pak Kaceh. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa, dimanapun Anda berada, para penonton YouTube channel Muhammad Kaceh. Muhammad Kaceh undur diri dari hadapan saudara. Mohon maaf kalau dari luar belum ada yang bisa digabungkan pada kesempatan hari ini.
karena ini khusus ya, khusus undangan dari PT Gangsa, dan juga saya mendoakan PT Gangsa di Surabaya biar terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan juga saya berpesan kepada yang mendengar live hari ini, renungkanlah apa yang saya sampaikan ayat-ayat ini demi keselamatan saudara. Saya hanya menyampaikan, saya tidak mampu untuk mengimankan saudara, tapi saya yakin dan percaya tidak ada firman yang keluar dari mulut saya yang sia-sia, dengan kembali dengan sia-sia, pasti akan berbuah. Saya percaya banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam sadar. Amin.